Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Syarifah di sini. Kali ini ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 5 bab 1. Melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Oke, untuk kesempatan kali ini nanti kita akan membahas topik A dan topik B saja terlebih dahulu ya. Untuk bagian yang pertama ini. Baiklah, kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai kegiatan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, baik ya. Seperti kalian lihat di sebelah itu ada gambar cantik ya. Kita bisa melihat bahwa indah, sangat indah, bajunya indah, alat musiknya juga indah. Nah, apabila alat musik itu ditiup akan menghasilkan bunyi yang indah juga. Begitu ya. Jadi kita bisa melihat karena adanya cahaya dan bisa mendengar karena adanya bunyi ya. Nah, ini festival budaya yang ada di sebelah ini acara yang sangat menarik ya, menarik mata dan telinga kita ya, dimanjakan dengan pertunjukan budaya dan musik tradisional. Semuanya bisa menikmati karena kita bisa melihat dan mendengar. Oleh karena itu, bersyukurlah selalu kepada Tuhan. Ya, tahukah kalian bahwa manusia membutuhkan cahaya untuk melihat? Adapun telinga bisa mendengar karena menangkap bunyi. Lalu bagaimana proses melihat dan mendengar dapat terjadi? Bagaimana pula cahaya dan bunyi berperan dalam proses ini? Yuk kita pelajari proses melihat dan mendengar pada bab ini. Ya, karena tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama menjelaskan sifat-sifat bunyi dan cahaya melalui percobaan sederhana. Yang kedua mendemonstrasikan bagaimana sistem pendengaran dan penglihatan manusia bekerja. Oke ya. Nah, ini ada percakapan ya. Kolam renangnya terlihat dangkal ya. Mengapa bisa begitu ya? Kamu tahu tidak, kolam renang itu selalu terlihat lebih dangkal dari aslinya loh. Nah ini ya, ada percakapan dari 3 anak yang berkaitan dengan apa yang akan kita bahas ya, yaitu topik A, cahaya dan sifat cahaya. Oke, pertanyaan esensialnya adalah bagaimana cahaya merambat ya. Kemudian yang kedua, mengapa ada bayangan? Apa yang mempengaruhi bentuk bayangan? Selanjutnya yang ketiga, mengapa kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Bagaimana pelangi terbentuk? Nah, ini 3 pertanyaan yang nanti akan terjawab setelah kita menyelesaikan materi pada hari kali ini. Oke ya, dalam kegiatan sehari-hari kita itu tidak lepas dari yang namanya cahaya. Bahkan kalian bisa melihat karena adanya cahaya. Kolam renang terlihat lebih dangkal karena ada pengaruh dari sifat cahaya. Yuk kita pelajari bersama sifat-sifat dari cahaya. Oke ya, kita mencoba ya untuk menjadi ilmuwan dengan melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Ya, di kelas 5 ini kalian akan mencoba hal baru. Biasanya kalian melakukan percobaan dengan mengikuti instruksi yang ada. Ya kan? Nah, sekarang kalian akan mendesain sendiri percobaan untuk melihat sifat-sifat cahaya. Perhatikan nih ya perintah berikut. Yang pertama, mempelajari sifat cahaya. Nah, nanti guru kalian akan memandu menentukan tema masing-masing kelompok. Sebelumnya baca dan pelajari materi tentang sifat-sifat cahaya terlebih dahulu ya. Kemudian yang kedua, berdiskusi dan mendesain percobaan. Dalam session ini berkumpullah dengan kelompok yang sudah ditentukan. Diskusikan dalam kelompok mengenai percobaan yang akan kalian buat. Tentukan alat dan bahan yang kalian buat. Pergunakan peralatan sederhana yang mudah ditemukan. Diskusikan ide percobaan yang akan dibuat dengan guru kalian. Pastikan ide tersebut disetujui oleh guru kalian. Tuliskan desain percobaan yang sudah disetujui dalam buku tugas. Nah,
Lanjutkan ya sesi yang ketiga, nanti kalian akan membuat perangkat percobaannya. Jadi nanti kalian menyiapkan alat dan bahan yang kalian butuhkan terlebih dahulu. Siapkan percobaan sesuai desain yang sudah dibuat ya. Agak berbeda ya setiap masing-masing kelompok. Lakukan uji coba terlebih dahulu untuk melihat apakah percobaan tersebut berhasil atau tidak. Jika tidak berhasil, diskusikan dengan guru kalian. Jika sudah berhasil, buat judul dan langkah percobaan dalam selembar kertas untuk satu kelompok. Kertas ini akan dipakai untuk kelompok lain nantinya. Ya. Oke, materi yang pertama tentang sifat-sifat cahaya ya. Masih ingatkah kalian tentang sumber energi cahaya terbesar di bumi? Iya, matahari ya. Cahaya matahari merambat dari jarak yang sangat jauh untuk sampai ke bumi. Cahaya tidak membutuhkan media seperti udara, air, atau benda padat untuk bergerak. Matahari bukan satu-satunya sumber cahaya. Lampu dan api juga menghasilkan energi cahaya. Yuk kita belajar bersama-sama sifat cahaya. Nah ini ya. Yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Dari sumbernya cahaya merambat atau bergerak lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti gambar di bawah. Di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Bisakah kalian melihat rambatan cahaya yang lurus? Ya. Bisa tidak ya? Bisa ya tentunya ya. Contoh nih, peristiwa cahaya merambat lurus. Ini gambar 1.1 ya. Di gambar 1.2, contoh peristiwa cahaya yang bisa dipantulkan. Iya, dari cermin bisa ya. Gitu. Yang kedua, cahaya bisa dipantulkan. Nah, ini yang tadi sudah dilihat contoh gambarnya di atas. Jadi kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Nah, contohnya nih, ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin. Lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Ya kan? Nah, yang ketiga, cahaya bisa menembus benda bening. Jadi kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela ya. Namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Betul ya. Mengapa demikian? Nah, perhatikan gambar di bawah ini ya nih. Apakah kalian bisa melihat perbedaan ketiga benda pada gambar tersebut? Apakah di sekeliling kalian ada benda-benda bening, buram, dan jelas? Nah, ini ya. Ada benda gelap. Benda gelap apa? Tembok ya. Ada benda buram mungkin karena tertutup gordeng ya, jadinya buram deh, nggak jelas ya kan. Ada benda bening karena ada kaca ya kan ya. Ada tirai. Kalau benda buram tadi kan contohnya adalah tirai ya. Oke, ini lebih diperjelas lagi. Ada dua, ada gelap, ada buram, ada bening. Oke ya. Nah, berdasarkan sifat terhadap cahaya, benda terbagi menjadi ada bening, buram, gelap ya. Bening itu semua cahaya bisa menembus benda. Buram hanya sebagian cahaya yang bisa ditembus ya. Ini mengapa benda menjadi buram ya. Benda gelap karena juga sama sekali tidak bisa ditembus cahaya. Oke ya, ini jenis benda berdasarkan sifatnya terhadap cahaya ya. Nah, cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar ya. Jadi kalau buram itu tidak bening ya. Ya. Kalau transparan itu tembus cahaya nyata dan
sangat jelas. Oke. Sifat cahaya yang keempat, cahaya bisa dibiaskan. Jadi selain bisa menembus benda bening, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Nih, dibiaskan itu ya. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Hal inilah yang membuat Aga, Ian, dan Banu melihat kolam renang lebih dangkal dari seharusnya. Ya, kelihatan dari luar, dari atas kolam renang terlihat dangkal, tetapi ternyata ketika masuk dalam juga, seperti itu ya. Nah, ini contoh dari peristiwa pembiasan cahaya ikan. Nah, ikan juga tampak dari luar deket deh, ini deket ditangkap. Nah, ketika kita menangkap, tangan ternyata merosot karena ikannya ada di bawahnya. Nah, ini karena ada efek pembiasan ya. Atau halnya seperti sendok yang dimasukkan ke dalam gelas yang diisi air bening ya. Terlihat sendoknya bengkok. Kenapa ya? Padahal tidak bengkok, lurus aja. Nah, itu karena efek dari pembiasan. Oke ya. Ini cahaya putih dibiaskan dan terurai menjadi warna pelangi, menjadi warna Mejiku Hibiniu ya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ini jadi tadi ya, ketika kalian mengamati ikan dalam kolam, posisi ikan yang terlihat oleh mata itu bukan posisi aslinya ya. Hal itu terjadi karena cahaya dibiaskan ya. Sama dengan tadi yang sendok itu juga sama, karena dicelupkan sebagian sendok ke dalam air. Oke, yang kelima, sifat cahaya yang kelima adalah cahaya bisa diuraikan. Nah, ini ya. Ini tadi untuk penjelasan gambar 1.6 ya. Cahaya putih itu kan gabungan dari berbagai macam warna. Nah, cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Nah, cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi. Oke, kata apa yang susah yang belum kalian pahami tadi? Ada kata bias. Bias itu belokan arah ya, karena menembus benda bening yang lain. Oke. Nah, ini ya, ada penampakan pelangi setelah hujan. Kenapa? Kapan pelangi terbentuk di langit? Pelangi terjadi ketika hujan turun diiringi dengan sinar matahari. Jadi air hujan itu kan bersifat seperti prisma ya, yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya. Nah, kemudian nanti akan menjadi warna pelangi yang terlihat karena mendapatkan cahaya matahari kan? Ya, dari prisma itu. Nah, jadi kalian juga bisa membuat pelangi sendiri ya dengan bantuan kaca dan air. Dicoba aja sendiri ya. Nah, yang keenam, ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Perhatikan ya kedua gambar di bawah. Di atas. Oke, di atas ini. Jadi ada apa itu? Bola yang menggelinding di sore hari atau di pagi hari yang membentuk bayangan, ya kan? Ya. Panjang pendeknya bayangan tergantung di manakah letak sumber cahayanya. Oke ya. Sekarang kita lakukan bersama-sama, yuk. Kita menebak sifat cahaya apakah di sana. Nah, sekarang kita menyiapkan dulu yang pertama alat, bahan, serta langkah percobaan dengan rapi untuk dicoba oleh teman kalian. Kemudian yang kedua, saat kalian melakukan percobaan yang disiapkan oleh teman kalian, tuliskan hasil percobaan tersebut di buku tugas. Kemudian tebaklah sifat cahaya yang sedang dibuktikan oleh teman kalian. Ya, mari refleksikan. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mencoba menjadi ilmuwan? Wow.
Senang ya, bisa mengetahui hal-hal yang baru. Yang kedua, bagaimana perasaan kalian ketika teman kalian berhasil menebak sifat cahaya dari percobaan yang kalian siapkan? Tentunya senang ya menemukan hal-hal yang ternyata itu adalah sifat cahaya, seperti itu ya. Apa kesulitan yang kalian hadapi saat melakukan kegiatan ini? Adakah? Ya, bahannya mudah dicari ya. Bagaimana kalian mengatasinya? Tadi ketika ada yang hilang, ada yang dicari belum ketemu, itu kalian karena kerja tim, kerja kelompok, maka bisa menghasilkan sesuatu yang akhirnya ketemu, seperti itu ya. Akhirnya berjalan dengan lancar ya. Apakah kalian puas terhadap hasilnya? Adakah yang ingin kalian perbaiki dan dari pekerjaan kelompok kalian? Bagaimana cahaya merambat? Bagaimana tadi? Banyak cara ya. Nah, mengapa kalian memiliki bayangan dan mengapa bayangan tubuh kalian dapat berubah-ubah? Karena cerminnya ya, cerminnya yang berbeda-beda ya. Bayangan tubuh kalian terlihat gendut karena cekung atau cembung ya, terlihat kurus, terlihat tinggi ya, terlihat pendek. Nah, itu karena efek dari cermin yang berbeda. Nah, yang ketujuh, mengapa kalian bisa melihat bayangan di cermin? Karena ada cahaya yang masuk ya, yang akhirnya memantulkan dari gambar tubuh kalian yang ada di cermin. Bagaimana pelangi terbentuk? Tadi adanya apa? Prisma ya, air hujan yang terkena cahaya matahari. Karena air hujan itu juga seperti prisma, seperti itu ya. Bagaimana sifat cahaya yang paling sering kalian rasakan sehari-hari? Apa? Cahaya matahari yang sifat cahayanya bisa dipantulkan ya, itu sering juga kan. Bagaimana cahaya berperan terhadap penglihatan kita? Oh iya, kita bisa melihat saja itu kan karena adanya peran cahaya yang masuk ke mata kita, ya kan? Iya. Oke, yang selanjutnya mengenal jenis cermin. Dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti sering menjumpai cermin ya. Tahukah kalian bahwa ada 3 jenis cermin yang sering digunakan manusia? Yuk kita pelajari lebih lanjut ya. Yang pertama, cermin datar. Cermin yang biasa kalian pakai itu disebut dengan cermin datar ya. Saat kita berdiri di depan cermin datar, kita bisa melihat pantulan yang sama persis ukurannya dengan diri kita, ya kan? Coba kalian praktekkan ya. Kemudian yang kedua, cermin cembung ya. Cermin cembung ini kalau kalian berada di pertigaan, ya, kadang-kadang ada cermin ya di gang itu ya. Nah, cermin cembung itu bayangan nanti akan terlihat lebih kecil dan jauh. Selain itu, area di belakang kalian akan terlihat lebih lebar. Nah, cermin cembung ini digunakan cocok sekali ya untuk kaca spion pada alat transportasi. Jadi cermin ini juga terpasang di tikungan jalan untuk memberikan informasi kepada para pengemudi yang melewati tempat tersebut untuk memberitahukan kondisi di jalan yang sebelahnya gitu ya. Nah, yang cermin yang ketiga adalah cermin cekung. Pada cermin cekung nanti kalian akan terlihat lebih besar ya. Jika kalian bercermin dari jauh, kalian akan terlihat bayangan yang terbalik. Namun semakin kalian mendekat, bayangan akan kembali tegak dan semakin membesar. Oke ya. Jadi cermin yang memiliki permukaan yang rata, hal ini membuat cahaya memantul beraturan, berkilat, dan bayangan yang dihasilkan juga mulus. Namun, jika permukaannya tidak rata, maka arah pantulan cahayanya juga tidak beraturan. Seperti itu ya ini ya. Ada cahaya datang di permukaan yang datar, maka cahaya akan dipantulkan ya. Yang akan dipantulkan juga seperti itu, berbeda ya. Kalau rata berarti beraturan, berkilat, dan bayangan yang dihasilkan juga mulus. Namun jika tidak rata, maka arah pantulan cahayanya juga tidak beraturan. Seperti itu ya. Nah, perhatikan pantulan angsa di permukaan air pada gambar berikut. Nah, ini ya.
Apakah kalian bisa melihat perbedaan bayangan yang dihasilkan jika permukaan air semakin tidak teratur? Tidak beraturan? Iya. Jadi cahaya itu memiliki banyak kegunaan bagi manusia. Ya. Lampu merupakan salah satu kebutuhan paling mendasar dan dalam keseharian manusia. Manusia dengan akalnya juga telah banyak menciptakan berbagai teknologi dengan memanfaatkan cahaya. Saat ini, sinar laser banyak digunakan dalam operasi mata. Panas yang dihasilkan dari sinar laser dapat digunakan sebagai alat bantu pengganti pisau. Tahukah kalian teknologi lain yang memanfaatkan cahaya? Nah, ada apa lagi? Banyak ya? Iya, banyak sekali. Ada sinar infrared. Nah, sinar infrared juga itu digunakan untuk banyak hal ya. Oke, apa yang sudah kita pelajari? Apa saja tadi? Yang pertama, cahaya merambat lurus dan tidak membutuhkan media untuk merambat. Yang kedua, kita bisa melihat karena cahaya bisa dipantulkan. Benda memantulkan cahaya dari sumber cahaya ke mata. Yang ketiga, cahaya bisa menembus benda bening seperti kaca. Benda-benda tembus pandang seperti kain tipis dan kertas minyak hanya bisa ditembus sebagian oleh cahaya. Yang keempat, cahaya tidak bisa menembus benda gelap seperti tembok, kayu, dan badan kalian. Cahaya yang terhalangi ini kemudian akan membentuk bayangan. Yang kelima, bentuk bayangan bergantung pada posisi benda, jauh dekatnya sumber cahaya terhadap benda dan jenis cermin yang memantulkan cahaya. Yang keenam, jika menembus medium yang berbeda seperti dari udara ke air, cahaya akan dibiaskan. Hal ini membuat benda dalam air terlihat lebih dekat dibanding aslinya. Yang ketujuh, cahaya bisa diuraikan. Pelangi merupakan hasil pembiasan cahaya matahari yang diuraikan oleh air. Itu ya, contoh dari cahaya yang diuraikan. Oke, selanjutnya kita akan ke topik B, melihat karena cahaya ya. Jadi pertanyaan esensialnya kali ini adalah mengapa kita bisa melihat benda. Mengapa ya? Yang kedua, bagaimana cara mata kita bekerja. Oke ya, di gambar di sebelah itu ada Aga, Mia, Dara, dan Ian dan Banu sedang bermain di halaman sekolah ya. Mata Aga ditutupi nih, kain ya. Dan dia harus mencari teman-temannya. Aga tidak bisa melihat karena gelap. Sebenarnya, bagaimana mata kita bisa melihat? Mengapa jika gelap kita tidak bisa melihat? Yuk kita pelajari bagaimana mata bisa melihat benda. Kita lakukan percobaan ya. Judulnya percobaan ini adalah Aku dan Mataku. Kalian membutuhkan cermin 1 buah sama lembar kerja ya yang telah disiapkan oleh guru kalian. Yang pertama, amati mata kalian dalam cermin, bagian apa saja di mata yang tampak. Apakah kalian mengetahui namanya? Tuliskan apa yang kalian ketahui pada lembar kerja yang telah dibagikan oleh guru kalian. Oke ya. Manakah bagian yang menurut kalian berfungsi untuk melindungi mata yang mana ya? Terus nanti yang fungsinya untuk melihat yang mana, menyerap yang mana ya? Coba buatlah prediksi ya. Kalian prediksi saja dulu, menurut kalian yang mana, seperti itu ya. Tuliskan dalam lembar kerja. Nah, nanti kalian akan melihat bagian warna yang berwarna hitam pada bagian tengah mata kalian, ya kan? Nah, bagian ini namanya pupil. Nah, cobalah untuk pergi ke area terang di luar sekolah kalian, amati bentuk pupil ketika berada di tempat terang. Pergi ke tempat yang tidak terlalu terang, atau bisa dengan mematikan lampu di kelas kalian. Amati bentuk pupil di mata kalian. Tuliskan hasil pengamatan kalian pada lembar kerja. Ya, jadi kadang-kadang ada ya kalau di tempat terang kalian ini ya sampai agak-agak menutup mata ya karena terlalu terang. Tapi ketika di tempat gelap kalian sampai membukakan mata yang lebih lebar agar melihat benda yang ingin kalian lihat, ya kan? Nah, sekarang nanti kalian tulis ya hasil pengamatannya.
Yang keempat, ambillah sebuah benda, misalnya buku tulis nih, pensil atau benda yang lain. Terus pegang benda tersebut dengan tangan kalian. Dekatkan benda tersebut dengan mata kalian. Lalu perlahan jauhkan sampai batas maksimal tangan kalian. Tuliskan apa yang kalian lihat dan rasakan di mata kalian pada lembar kerja. Nah, nanti yang kelima, guru kalian nanti akan memandu ya untuk kegiatan pembahasan. Oke, bagian mata dan fungsinya. Kepo nggak sih? Apa saja sih bagian mata dan fungsinya? Nah, ya. Jadi ada bagian-bagian mata yang terlihat oleh mata kita, namun ada juga yang tidak ya. Jadi sebagian tidak terlihat oleh dari luar. Apa saja bagian-bagian mata tersebut? Yuk kita pelajari bersama ya. Bagian mata yang tidak terlihat dan fungsinya. Oke, nah ini ya. Ini ada alis nih ya. Alis itu ternyata mempunyai fungsi, tidak hanya sekedar hiasan ya. Itu sebenarnya dia melindungi mata kita dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata ya. Kemudian ada bulu mata ya. Bulu mata ini juga sama melindungi mata kita dari benda asing seperti debu atau kotoran. Ada pupil, bagian mata yang di tengah iris itu merupakan celah tempat masuknya cahaya ke bagian dalam mata. Iris itu bagian mata yang berwarna, berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Jadi iris manusia itu berbeda-beda ya. Ada yang abu, ada yang agak kecoklatan, ada yang agak biru seperti itu ya. Tergantung di manakah dia hidup, di tempat yang tropis ataukah subtropis ya. Kadang-kadang itu mempengaruhi ya. Mempengaruhi warna mata kita ya. Sklera atau selaput putih. Ini adalah bagian putih ya yang banyak ya. Kita melihatnya terlihat dari luar. Nah, otot-otot yang membuat mata kita bergerak menempel pada sklera berfungsi juga untuk melindungi bagian penting dalam mata. Nah, kemudian di luar mata juga ada lipatan mata ya. Nah, kulit yang melindungi bagian depan bola mata ini ya, berfungsi juga untuk membasahi bagian depan mata dengan air mata atau saat mengedip dikedip-kedipkan ya kan, biar nggak kering ya matanya ya. Oke, yang selanjutnya membesar dan mengecilnya pupil. Nah, tadi ketika kalian keluar ruangan dengan di dalam ruangan yang terang, cahaya terang dengan yang cahaya gelap, itu ternyata mempengaruhi ya, karena pupil kita itu sensitif terhadap cahaya. Jadi perhatikan gambar berikut untuk mengetahui lebih lanjut. Saat kalian berada di tempat yang terang tadi, pupil akan mengecil, ya kan? Karena cahaya yang masuk dalam mata kebanyakan ya, terlalu banyak. Kalau yang di tempat gelap akan membesar karena untuk memperbanyak cahaya yang masuk ke mata. Oke ya. Jadi ini bagian dalam mata dan fungsinya sekarang ya. Selain bagian yang tadi yang tampak dari luar, ada juga bagian mata dalam. Nah, bagian mata ini juga memiliki fungsi yang berperan dalam proses penglihatan kita. Nah, perhatikan gambar berikut untuk mengetahuinya. Ini dilihat ya. Ada kornea, selaput benda yang melindungi bagian depan mata. Berfungsi seperti jendela mata ya, tempat masuknya cahaya yang ke dalam mata. Ada lensa, berfungsi memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina. Nah, ada otot siliaris. Otot di depan lensa yang berfungsi mengubah bentuk lensa mata. Ada juga di belakang, yaitu saraf mata. Saraf ini meneruskan sinyal bayangan yang ditangkap retina beserta warna dan menghubungkan ke bagian khusus di otak. Otak kemudian menerjemahkan sinyal menjadi gambar yang kita lihat. Nah, yang terakhir ada retina ya, selaput yang terletak paling belakang dan peka terhadap rangsang cahaya. Nah, retina ini menerima cahaya dan menyampaikan informasi pada saraf mata. Gitu. Ya. Lensa mata, saat melihat benda jauh dan dekat, lensa mata akan berubah bentuk ya. Terlalu sering melihat objek dekat atau jauh dapat membuat mata lelah dan kaku.
Lensa mata memiliki kemampuan menebal dan menipis. Jadi saat melihat benda yang mendekat, nanti lensa mata akan menebal. Demikian sebaliknya, saat melihat benda yang menjauh, nanti lensa mata akan menipis gitu. Ya, ini perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, ini saat melihat bulan dan pensil. Ya. Ini prosesnya terlihat menipis dan menebalnya lensa mata. Bagaimana kita melihat? Nah, bagaimana ya caranya kita melihat ya? Oke ya, kita lihat prosesnya di bawah ini nih. Nah, ini menipis dan menebalnya lensa mata. Nah, ini jika kalian perhatikan. Nah, ini ketika objeknya nyata ya, ini yang ditangkap oleh mata kita ya. Ini benda memantulkan cahaya ke arah mata kita kan. Kemudian yang kedua, nanti cahaya masuk ke dalam kornea dan dibelokkan. Pupil membuka sebagai jalan masuk cahaya. Nanti di tempat yang ketiga ini, lensa mata mengarahkan cahaya sehingga bayangan benda jatuh pada retina. Nah, yang keempat nanti bayangan benda yang ditangkap oleh retina berbentuk terbalik nih ya. Nah, nanti yang kelima, ujung-ujung saraf penerima rangsang di retina akan menyampaikan isyarat ini ke otak. Otak pun merespon dan menerjemahkan bayangan yang diterima. Nah, nanti yang keenam, nanti bayangan yang ditangkap dibalikan kembali oleh otak sehingga kita bisa melihat. Jadi gambar yang diterjemahkan atau kita lihat. Karena sudah diterjemahkan sinyal yang diterima dari retina ya, oleh otak diterjemahkan gitu ya. Selanjutnya mari kita mencoba ya membuat gambar skema proses melihat. Nah, ternyata melihat itu merupakan proses yang panjang dan rumit ya. Jadi kerjanya juga berarti sangat cepat ya, karena kita selalu melihat dalam setiap detiknya itu kita melihat hal yang berbeda juga bisa ya kan. Sungguh besar ciptaan Tuhan kita, dan agar lebih mengerti bagaimana cara mata kita melihat, yuk kita buat gambar skema ya. Bagaimana mata melihat? Nah, buatlah di buku tugas kalian ya, dengan jelas dan diberi keterangan ya. Sertakan juga nama bagian mata yang kalian gambarkan. Oke, kita lakukan bersama ya. Menjelaskan skema cara mata melihat. Jadi berkumpullah secara berkelompok. Nanti sebelum melakukan kegiatan, perhatikan terlebih dahulu instruksi berikut ini ya. Yang pertama, nanti kalian akan bergantian dengan teman sekelompok kalian untuk menjelaskan skema cara mata melihat yang sudah dibuat. Nanti yang kedua, perhatikan tata cara berikut ini sebelum memulai kegiatan. Nah, ini ya. Jadi cara mata kita melihat dimulai dari, nah ini jelaskannya dari situ. Nah, kemudian teman-teman yang lain bisa kalian mengomentari ya, sampaikan saja. Saya suka bagian ini dari gambar ini karena atau penjelasan kamu. Nah, ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, tuliskan juga pendapat tentang penjelasan teman kalian di buku. Jadi saat teman kalian menjelaskan, kalian beri komentar. Wah, saya suka nih penjelasannya teman saya yang ketika menjelaskan tentang ini. Nah, mungkin terlihat sangat lengkap, sangat lucu, atau sangat bagaimana lah ya, terserah. Oke, yang keempat, setelah selesai coba diskusikan pertanyaan berikut. Apa fungsi dari berkedip? Nah, ketika kalian matanya mengedip itu sebenarnya sedang apa? Mata itu sedang berproses apa? Dan apa yang terjadi jika kita tidak berkedip? Widih, kekeringan deh ya, atau vampir deh gitu ya. Karena kita manusia yang normal pasti harus berkedip ya. Yang B, mengapa saat mata kita terkena kotoran akan keluar air mata? Apakah kita boleh melihat cahaya yang terlalu terang? Mengapa? Nah, kemudian yang D, berikan contoh aktivitas atau pekerjaan yang membutuhkan perlindungan terhadap mata. Tuliskan hasilnya dalam buku tugas. Oke ya. Hal baru apakah yang kalian dapatkan dari topik ini? Apa hubungan cahaya dan proses melihat? Ya.
sangat berhubungan karena kita melihat itu membutuhkan cahaya. Mengapa kita tetap bisa melihat ketika malam hari? Mengapa kita perlu berkedip? Untuk membasahi mata kita ya. Kemudian informasi apa yang diberikan oleh mata kita? Jika mata kita tidak berfungsi, adakah cara lain untuk mendapatkan informasi ini? Bagaimana? Dengan menggunakan huruf braille mungkin ya, dengan cara meraba ya. Apa saja yang tidak bisa kita lakukan jika kita tidak bisa melihat? Tadi ya, meraba, mencium ya, membaui ya. Menurut kalian, cara apa saja yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mata kita? Nah, berarti sangat penting sekali kan mata ya. Jadi bagaimana caranya agar kita tetap sehat matanya? Karena hanya ada dua ini yang kita diberi dari Allah ya, yang harus kita jaga. Oke ya, belajar lebih lanjut gangguan penglihatan pada mata manusia ya. Itu gangguan penglihatan pada manusia itu bisa disebabkan banyak hal ya. Ada yang merupakan bawaan sejak lahir, akibat dari penyakit lain, faktor usia, atau kebiasaan yang tidak baik. Beberapa gangguan penglihatan bisa diperbaiki dengan menggunakan kacamata khusus atau operasi. Berikut ini beberapa gangguan penglihatan pada manusia. Oke, ada 3 ya yang akan Ibu bahas di sini ya, yaitu rabun jauh, rabun dekat, dan mata silindris. Nah, rabun jauh itu adalah ketidakmampuan mata kita melihat benda atau apapun itu ya dalam jarak jauh secara jelas. Penyebabnya bisa perilaku tidak sehat, bisa membaca sambil tiduran, membaca dengan penerangan minim, terlalu lama melihat layar televisi, komputer, telepon pintar, melihat layar, atau buku terlalu dekat, atau kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A bisa jadi ya. Gangguan ini bisa juga terjadi karena faktor keturunan. Penderita rabun jauh dapat dibantu dengan menggunakan kacamata minus. Nah, yang kedua rabun dekat nih. Rabun dekat itu ketidakmampuan mata melihat benda dalam jarak dekat secara jelas. Rabun dekat bisa disebabkan karena faktor usia dan umumnya mulai terjadi pada usia 40 tahun. Disebut juga dengan mata tua ya. Namun rabun dekat ini bisa juga nih disebabkan karena faktor keturunan. Gangguan mata ini dapat dibantu dengan menggunakan kacamata rangkap untuk mata tua dan kacamata plus untuk rabun dekat. Selanjutnya yang ketiga itu ada mata silindris. Mata silindris ini merupakan kondisi kelainan lengkungan pada kornea ya, menyebabkan cahaya yang masuk tidak fokus pada retina. Jadi penyebabnya bisa karena kebiasaan buruk seperti membaca atau menonton televisi ya dengan posisi miring, membaca dan menonton sambil tiduran ya, atau karena faktor keturunan juga bisa. Gangguan tersebut bisa dibantu dengan penggunaan kacamata silindris. Oke ya, sekarang kita memilih tantangan ya, melakukan wawancara dengan pengguna kacamata. Seru nih. Jadi cobalah lakukan wawancara terhadap orang-orang di sekitar kalian ya yang menggunakan kacamata. Nanti dilihat saja di sekitar kita, di sekolah, lingkungan sekolah atau lingkungan rumah ya, yang menggunakan kacamata, dideketin aja. Kita nggak tahu kan dia memakai kacamata apa gitu ya, didekatin saja. Biasanya itu umurnya usia antara 40 tahun ke atas ya. Tapi ada juga sih anak-anak teman kalian yang sudah memakai kacamata juga ada. Tanyakan kepada mereka mengenai sejak kapan mereka menggunakan kacamata, apa yang membuat mereka menggunakan kacamata, dan perbedaan yang mereka rasakan saat menggunakan kacamata atau tidak. Tuliskan hasil wawancara dalam buku tugas kalian ya. Nanti kalian menceritakan ya hasilnya kepada teman dan guru kalian di sekolah. Oke, kayaknya nanti ini bakalan lebih seru ya. Ketika kalian melakukan proses wawancara dengan ketika kalian menyampaikan di depan kelas ya, ketika diskusi nanti. Oke, kita cek rangkuman apa yang sudah kita pelajari ya. Yang pertama tadi ada bagian mata ya, ada yang berfungsi untuk melindungi mata, ada yang berfungsi untuk membantu kita melihat ya. Yang kedua tadi ada bagian-bagian mata yang terlihat dari luar.
Ada alis, bulu mata, lipatan mata, pupil, iris, dan sklera. Bagian-bagian dalam mata yang tidak terlihat dari luar itu meliputi kornea, lensa, retina, otosiliaris, dan saraf mata. Yang keempat, pupil dapat membesar dan mengecil sehingga dapat mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata. Lensa mata dapat menebal dan menipis untuk mengatur cahaya, ya, fokus cahaya, ya. Yang keenam, mata menangkap cahaya yang dipantulkan benda, kemudian cahaya tersebut dibelokkan oleh kornea dan masuk ke dalam mata melalui pupil. Lensa mengatur fokus cahaya sehingga bayangan jatuh dari retina dan dikirim ke otak. Yang ketujuh, cara menjaga kesehatan mata diantaranya tidak melihat sinar yang terlalu terang dan tidak melihat objek dekat terlalu dalam. Oke, alhamdulillah ya. Banyak sekali yang sudah kita dapatkan pada pertemuan kali ini. Untuk materi kali ini selesai, kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, jangan lupa mampir di medsosnya Bunda Syarifah. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.